Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febrian Andriani, kelas D1 171 dari kampus STIEI Pija dengan NIM 2017 ingin sedikit menyampaikan tentang anggaran kas mata kuliah penganggaran dari Bapak dosen Dr. Suyanto SEMM MAK CA. Selamat menyaksikan. Baik, langsung saja. Di sini ada definisi. Kas adalah alat pembayaran yang dimiliki perusahaan dan siap digunakan untuk investasi maupun menjalankan operasi perusahaan setiap saat dibutuhkan. Selanjutnya, anggaran kas adalah anggaran yang menunjukkan perubahan kas dan memberikan alasan mengenai perubahan kas tersebut dengan menunjukkan arus kas masuk sebagai sumber kas dan arus kas keluar sebagai arus kas yang dibelanjakan atau digunakan, sehingga tampak kelebihan dan kekurangan kas dan saldo kas selama periode tertentu dari suatu organisasi. Selanjutnya ada istilah anggaran kas. Anggaran kas disebut juga sebagai anggaran perubahan kas, anggaran penggunaan sumber dan penggunaan kas, anggaran sumber dan belanja kas, dan anggaran masuk dan keluar kas. Selanjutnya ada tujuan penyusunan anggaran kas. Yang pertama, menentukan saldo atau posisi kas akhir setiap periode sebagai hasil dari operasi yang dijalankan. Yang kedua, mengetahui kelebihan atau kekurangan kas pada waktunya. Yang ketiga, menyelaraskan kas dengan aset lancar, aset tak lancar, hutang, modal, pendapatan, dan beban. Yang keempat, mengetahui sumber kas masuk yang diperoleh selama satu periode dan digunakan untuk apa sumber kas tersebut. Hal ini tampak pada arus kas keluar. Yang kelima, mengetahui kapan hutang dibayar kembali. Keenam, menilai realisasi kas masuk dan kas keluar agar dapat diketahui selisih realisasi dan anggaran. Yang ketujuh, memperkirakan sumber ke masa datang. Kedelapan, menunjukkan hubungan laba bersih terhadap perubahan kas. Selanjutnya ada kegunaan anggaran kas. Yang pertama, sebagai dasar yang sehat untuk pemantauan posisi kas secara terus-menerus. Yang kedua, sebagai dasar pengembalian keputusan pinjaman jangka pendek ataupun jangka panjang atau dengan tambahan modal sendiri untuk menutupi defisit. Yang ketiga, sebagai dasar kebijakan pemberian kredit. Keempat, sebagai dasar menentukan kemampuan perusahaan membayar dividen kepada pemegang saham. Kelima, sebagai dasar dalam peningkatan kemampuan membayar kewajiban jangka pendek. Dan yang keenam, sebagai dasar dalam memperkuat posisi dalam penawaran. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi anggaran kas dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, kegiatan operasi. Kegiatan bersifat rutin dan terus-menerus serta membeli dan menjual produk atau jasa. Yang kedua, kegiatan investasi. Kegiatan yang dapat meningkatkan dan menurunkan aset tetap atau aset tak lancar, serta menjual dan membeli surat berharga jangka panjang, bangunan, tanah, kendaraan, dan lain-lain. Yang ketiga, kegiatan pendanaan atau pembiayaan. Kegiatan yang berkaitan dengan utang dan modal sendiri, serta pinjaman utang, penerbitan saham, pembelian kembali saham, dan lain-lain. Selanjutnya, pendekatan dalam penyusunan anggaran kas. Pendekatan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, pendekatan kas masuk dan kas keluar. Metode ini didasarkan pada analisis naik dan turun kas yang dianggarkan yang mencerminkan semua arus kas masuk dan arus kas keluar dari anggaran jualan, anggaran biaya atau beban, dan anggaran tambahan produk modal. Serta sering digunakan untuk anggaran kas jangka pendek sebagai bagian dari rencana laba tahunan. Pendekatan ini sering disebut metode langsung. Yang kedua, pendekatan akunting keuangan. Lebih cocok untuk anggaran kas jangka panjang. Cara penyusunan anggaran kas berdasarkan ikhtisar laba rugi dan neraca yang dihasilkan akunting keuangan, serta sering disebut juga metode tak langsung. Selanjutnya, anggaran kas dapat disusun dalam dua bentuk. Yang pertama, anggaran kas bentuk tunggal. Disusun dengan cara mengelompokkan satu kelompok kas masuk dan satu kas keluar. Sedangkan yang kedua, anggaran kas bentuk campuran.
disusun dengan cara tiap kegiatan kas masuk dikurangkan dengan kas keluarnya sehingga dapat diketahui kas masuk bersih atau kas keluar bersih dari masing-masing kegiatan. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan baik dalam ucapan atau materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.